Selamat malam semuanya. Waduh, itu udah lihat ya, kemarin emang hari Selasa kami semua liburan ke Dufan. Si J itu naik histeria kalau kalian tadi lihat ya. Dia tuh emang kata Kemal tadi dia jarang sholat, memang betul. Dia pas naik histeria, pas naik set diem. Tapi pas turun, put Al-Quran dibaca semua dari awal sampai habis hatam. Pas histeria. Gila, jadi Dufan itu memiliki efek magis bikin orang tobat. Hebat sekali. Makanya kalau mau tobat gak usah jauh-jauh ke Padepokan, AA, Gatot siapa gitu ya. Mending ke Dufan aja. Maka tadi awal pakai bismillah itu kan tadi si J bismillah. Assalamualaikum karena Dufan. Hebat. Ini liburan ya. Bulan Maret kemarin, awal Maret gue dapat kesempatan liburan ke Jepang. Nggak sombong, biasa aja. Jadi ya, gue sebagai mahasiswa hubungan internasional, gue dapat pelajaran bahasa Jepang. Dan saat itu gue dapat A. Bayangkan, dan gue akan ke Jepang. Dan gak ada lagi yang gue ingat bahasa Jepang. Yang gue ingat itu cuma dorayaki, kimochi, wah ini. Wah ini. Kan gue bilang gak ingat tadi. Nah itu, pas gue nyampe Jepang. Akhirnya gue belajar tuh dari acara TV. Acara TV banyak kan, Jepang-Jepang. Gue datang ke Jepang. Ini mana nih yang gue lihat di TV nggak ada. Salah nonton, gue nonton Takeshi Castle waktu itu. Gue inget pas gue jalan ada yang ayo manis, ayo sayang, ya itu nggak ada di Jepang. Bohong. Kita nyampe Jepang, set, gue ngerasa kayak di masa depan, men. Bukan berarti ntar Indonesia masa depan bakal sipit semua mukanya sama dan makan ikan mentah, bukan. Tapi karena semua serba disiplin dan canggih di situ. Jadi pertama ya gue datang, orang Jepang tuh hobi banget antri. Pengalaman gue ke Disneyland. Kalau yang gak tahu Disneyland itu kayak Dufan. Cuma lebih keren. Dan lebih jauh. Disneyland itu gue lihat kan permainan pada ngantri. Ada yang antrinya lumayan panjang. Gue lihat, wah simulator gitu. Oke deh, gue cari lagi. Ada yang antrinya panjang lagi. Roller coaster. Waduh, ini kayak makin panjang nih makin seru berarti. Ada yang terakhir panjang banget kan. Gue cek ke depannya, buang sampah ternyata. Hobi banget antri. Pas gue lihat emang buang sampah di Jepang tuh gak kayak di Indonesia. Cuma dibagi dua biasanya kan tempat sampah. Ini ada banyak banget ada sampah. Entah sampah apa aja gitu, organik, non-organik, daur ulang, sampah masyarakat. Gua nggak tahu apa aja dibuang di situ ya. Selain suka antri, orang Jepang itu, gue lihat disiplinnya itu adalah mereka tuh selalu ketat dengan jadwal. Gue di stasiun kereta bawah tanahnya, di subway-nya, orang lalu lalang, set. Bahkan kalau kita berhenti baca peta aja bakal ditabrak. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli sama orang lain. Pokoknya kayak kalau dari rumah, gue hari ini bakal dari rumah ke kantor pulang. Udah mereka gak mau ke yang lain lagi. Gue gak bayangin mereka jangan-jangan saking terjadwalnya mereka tahu siapa aja yang lewat depan mereka. Oke, gue berangkat dari rumah, gue jalan ke depan, ntar Tony lewat, Tony udah lewat, oke Tony lewat, ntar lagi Tuti itu lewat, ubin ketiga gue belok kiri, ada Asep lewat, iya siap, gue masuk kereta api, gitu jangan-jangan. Kalian bayangin kalau ada satu orang yang gak masuk. Oke, pagi ini gue berangkat, Tony udah lewat, siap, 5 ubin ke depan ada Tuti lewat, Tuti mana Tuti, kok gak lewat? Tuti kok gak lewat, gue harus gimana ini? Mereka pasti akan bingung. So gue pikir-pikir, gue cari kan kenapa sih mereka kayaknya harus ketat dengan jadwal. Karena mereka tuh malu. Mereka itu malu kalau telat sekolah, telat kantor tuh mereka malu banget. Gak kayak di Indonesia. Telat sekolah, telat kantor santai kan, gak malu kan. Malu cuma kalau telat 3 bulan baru malu. Bingung. Pas gue tanya-tanya sama orang sana, ternyata emang udah dari SD. Pelajaran SD mereka itu paling awal adalah disiplin dan setia kawan. Pelajaran tuh nomor belakangan. Disiplin. Bahkan mereka ada namanya PR membantu orang tua di Jepang. Kalau di Indonesia orang tua yang bantuin anak yang ngerjain PR ya. Aneh. Jadi PR membantu orang tua itu dari gurunya dikasih. Kamu malam ini mau apa? Misalnya mau bantuin ibunya masak. Atau bantuin bapaknya buang sampah gitu ya. Tadi gue bilang Jepang itu disiplin dan canggih ya. Bagian canggihnya ini. Gue lihat adalah, gak usah jauh-jauh lihat. Ada kucing, robot, punya kantong kemana saja gitu, gak ada itu ya. Yang canggih itu jambannya. Jambannya canggih banget. Gak usah dibandingin sama Indonesia. Soal bersih udah jelas kalah jauh. Di Indonesia itu toilet, jamban umumnya itu ya. Dia udah bau, kotor, bayar lagi. Gua aja dibayar gak mau pipis di situ. Di sana udah bagus, bersih, gak bayar. Pertama kali nyampe airport, set gue sama adik gue kan. Adik gue cewek, dia ke toilet. Mas, mau ke toilet dulu? Siap. Lama banget gue tunggu.
Pas balik-balik, udah pipisnya. Belum gak nemu tombol flashnya. Gila. Kata adik gue, adanya cuma tombol flashing sound. Suara nge-flash. Buat apa coba suara nge-flash? Katanya itu buat nyamarin kalau suara pipis katanya malu gitu ya. Sekalian ada suasana pasar gitu kali ini tersamar. Atau suara lalu lintas gitu, mobil-mobil klakson. Biar sekalian kesamar suara pipisnya. Ini suara nge-flash, gak ada gunanya gitu. Tapi gue belum percaya karena gue belum nyoba. Akhirnya gue coba di suatu tempat toilet umum. Gue masuk kan, set, gue duduk. Kata adik gue tadi gak ada tombol flashnya kan. Emang gak ada, tapi lebih banyak tombol yang lain di kanannya. Jadi flashnya itu mereka pakai sensor di kiri. Ditutup 3 detik, nge-flash. Gue udah norak banget. Ya. Gak nge-flash ya, belum 3 detik. Di sininya tombolnya banyak banget. Biasanya di Indonesia udah ada kan toilet yang ada pancurannya bawahnya. Udah ada, itu juga sama. Tapi dia ada pilihannya. Mau buat basuh buang air kecil, cewek. Buat basuh buang air besar. Ada tombol tekanan airnya. Ada pilih airnya mau dingin atau anget atau panas. Gila ini keren banget. Gue nyobain gak mau keluar apalagi pakai air anget. Enak banget. Gue nyobain ini harusnya Jepang. Jepang itu identik dengan game. Harusnya ada joysticknya di situ. Jadi udah pakai air anget bisa kita kontrol. Itu surga, gue baru ngerasain surga di situ. Tapi ya kalau toilet kayak gitu ada di Indonesia ini bakal kacau. Kalau itu ada di Indonesia, dulu kita kalau mau pipis ada 1.000 nggak mau pipis nih. Mungkin sekarang harus ada 50.000 nggak. Gue mau makan di mana? Enggak, gue mau ke toilet. Pasti jadi mahal banget toiletnya. Belum lagi di sini suka buru-buru kan kalau lagi kebelet. Aduh gimana? Cek pencet air panas, bayangin rasanya. Wah. Bisa trauma psikologis dia nggak mau ke toilet lagi. Gue jadi geli sendiri nih. Dan kalau di Indonesia tuh kan belum biasa pakai pancuran ya. Pokoknya kalau seorang Indonesia duduk harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Pas duduk udah selesai, ada tombol buat ngeluarin gayung. Ceret, gayung. Masih belum bisa juga, ceret, ember. Ceret. Masih belum bisa basuh juga, pencet. Bu, udah bu, tolong bu, bersihin. Panggil ibunya. Terakhir nih ya. Yang bikin toilet ini gak bisa ada di Indonesia. Orang Indonesia tuh apa? Norak. Ada air anget pasti nih. Diseduh sama dia di toilet. Kalau orang gedor, mas buruan mas. Bentar ini matangnya 3 menit. Selamat malam nama saya Gilang.